Kita lihat secara dari sisi sektoral begitu ya kan kita juga masih gencar nih untuk vaksin, bahkan obat-obatan juga makin dibutuhkan saat kasus COVID-19 ini naik kembali. Tapi kalau kita lihat ke Ya, sektor kesehatan sendiri, saham-saham yang terkait dengan vaksinasi begitu dan alat-alat kesehatan ini kok geraknya masih belum cukup signifikan gitu Pak Alfati kalau kita lihat dari sisi sektoral. ya, apa namanya, kalau kita lihat kan, COVID ini udah berlangsung setahun ya, jadi, dan dalam setahun ini kan laporan-laporan keuangan udah mulai keluar. Nah, jadi itu kemudian, apa namanya, investor udah bisa menilai gitu, apakah kemudian, apa namanya, COVID ini memberikan satu, keuntungan besar atau tidak gitu ya, dan itu kan tercermin di pergerakan harganya yang, ya tidak terlampau kuat juga ya kenaikannya, bahkan cenderung stagnan gitu. Nah, kalau menurut saya salah satu faktornya adalah karena eh, apa namanya, pembelian obat atau vaksin dan lain sebagainya ini kan proyek pemerintah gitu ya. Jadi Mhm. apa namanya, farmasi yang menjalankannya juga nggak bisa banyak ambil untung gitu ya, karena ini lebih proyek sosial barangkali ya. Jadi apa namanya, mungkin ya pas-pas saja gitu ya. Jadi kalau dilihat dari laporan keuangannya itu harusnya sih terlihat ya seperti apa. Mhm. Baik, kalau kita lihat secara keseluruhan Pak Alfati ini di tengah kondisi COVID-19 RI yang masih cetak rekor begitu, potensi daripada saham dari sektor-sektor kesehatan dan juga sektor konsumer dan konsumer primer untuk kembali naik lagi begitu, ini seberapa besar sih sebenarnya? Ya, sebenarnya sih tetap ya apa namanya, Mhm. ada satu peluang-peluang di sana ya. Kalau kita lihat apa namanya, pergerakan sahamnya kan kalau dilihat dari seperti misalnya Mika gitu ya, itu kan dari tahun Maret tahun lalu kan udah lumayan naiknya ya, waktu itu kan masih di sekitar 1.500, sekarang udah 2.700-an gitu ya. Hanya kan memang apa namanya, market juga sangat fluktuatif gitu ya, di mana apa namanya, ya tadi ya, jadi masalah masalah margin keuntungannya juga mempengaruhi, dan kemudian eh, kalau kemudian apa, ekonomi juga mengalami belum jadi bertumbuh dan kemudian menjadi tertekan lagi, ya mungkin banyak hal juga terpengaruh gitu. Jadi itu tetap sih ada peluang ya, ada peluang-peluangnya. Cuman Mhm. mungkin kita tetap harus, karena kadang-kadang kan sentimen market gitu ya, ketika market secara umumnya lagi sangat bearish, dan investor katakanlah kemarin juga ada isu tapering ya. Jadi ada dana asing yang keluar, tentunya semua saham ya mungkin akan terkena juga dampaknya. Alfati, bagaimana cara ngecek saham itu murah? Terus pas drop berapa persen nih baru kita bisa serok bawah lagi? Ya, kalau dikaitkan murah dengan valuasi, tentunya kita harus tahu persis Mhm. ya valuasi dari saham tersebut seberapa gitu ya. Saya rasa data-data dari sekuritas-sekuritas itu ada. Nah itu biasanya apa namanya, kalau kita lihat dari buku-buku kan, kalau dari valuasinya itu kita kasih margin safety-nya itu katakanlah 50% atau turun jauh di bawah itu ya. Jadi kalaupun ada koreksi nggak terlalu jauh lagi gitu. Mhm. Kalau dari sudut teknikal, maka kalau lagi turun sih jangan diserok gitu, karena kita nggak tahu turunnya seberapa jauh dan seberapa dalam. Sehingga kita mungkin antisipasi ketika katakanlah apa namanya, indikator-indikator seperti MACD atau stokastik itu Mhm. sudah cukup bawah, dan harganya mulai bergerak naik di atas moving average. Nah itu mungkin baru mulai kita melakukan pembelian. Jadi kalau beda emang pendekatannya nih antara dua sudut pandang ini gitu ya.
Nah, jadi kalau kita kombinasikan saham-saham yang memang valuasinya sudah sangat murah dan kemudian secara momentum sudah mulai ada pergerakan, nah barangkali itu akan menjadi kombinasi yang Mhm. sangat baik gitu ya. Jadi sebenarnya sektor-sektor mana nih Pak Alfati yang sebenarnya masih tergolong kena diskon menggiurkan? Ya sebenarnya kalau kalau dari apa namanya, dari sektor ya kalau dilihat Mhm, dari valuasinya dengan harganya yang ketinggalan itu seperti komoditas ya, jadi apa namanya batu bara dan CPO gitu. Tapi kan kita juga melihat bagaimana momentumnya tuh belum masih ketinggalan ya. Jadi kalau kita bicara long term mungkin saham-saham ini menarik gitu ya. Apa namanya? Kemudian mhm, barangkali di apa namanya sebagian dari eh, basic industry ya, metal ya, saham-saham Antam atau Inco gitu ya, karena memang apa namanya harga komoditasnya itu ada satu prospek juga ya yang akan datang. mhm. Cuman ya itu tadi kita harus menunggu juga momentum yang tepat untuk masuk ya, karena kita lihat tekanan-tekanannya juga masih masih belum eh, apa ya masih tidak sesuai lah ya. Jadi dari apa namanya seperti misalnya CPO ya, harga harga CPO Mhm, global itu naiknya cukup tinggi tapi harga saham kitanya belum gitu ya. Jadi baik. memang ada satu perbedaan di sana. Mhm, baik. Pak Al-Fatih, kalau kita, menimbang-nimbang begitu ya terkait dengan insentif-insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu insentif properti dan juga otomotif ini, kan dikatakan masih akan diperpanjang, artinya masih ada sampai akhir tahun. Mampu nggak nih menggairahkan saham di sektor-sektor ini atau penguatannya dikatakan sudah cukup terbatas? Ya, insentifnya sih oke ya, cuman apa namanya dari insentif yang sebelumnya itu kan perlu dilihat juga apa namanya efektivitasnya seperti apa ya. Misalnya apa saham Astra gitu ya, itu kan Mhm, apa namanya salah satu dari eh, saham-saham otomotif ya terutama ya apa yang bobotnya di sana. Meskipun dia sendiri juga ada apa namanya ada bank juga, ada perkebunan juga gitu ya. Nah, itu juga kan sekarang juga lagi masih mengalami pelemahan-pelemahan gitu ya. Jadi apa namanya kalau kita lihat memang masih tantangan sih ya. Kemudian juga properti juga ya. Dia belum belum juga secara sahamnya juga belum ada uh, rebound-rebound yang memang ada satu kenaikan-kenaikan gitu ya, tapi masih trading-trading aja kelihatannya ya. Jadi masih baik. untuk jangka panjangnya sih masih belum ya.